RRI 11,5 triliun. Masih kalah Indosuria 72 triliun. Masih kalah Pertamina 193,7 triliun. Waktu zaman Pak Harto Orde Baru korupsi ada, tapi paling miliaran paling. Ya ratusan miliar deh, ratusan miliar. Waktu zaman Pak Harto. Sekarang berita korupsi miliar bukan berita nggak menarik. Ono berita bupati korupsi atau pejabat korupsi 50 miliar, orang aneh orang berita. Ratusan setriliun niku 1.000 miliar. Semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Masih kalah maneh. Timah, PT Timah di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, akhil azizil muhtaram Gus Abdurrahman Imron Jamil, sahibul ma'had kafa fi qaryah Dawung Sambirjo Sragen, hafizahullah bi riayati. Akhil azizil muhtaram Ketua Cabang NU Sragen Kiai Haji Trianto, Dr. Andes. Oh, Bapak Camat Sambirjo, Bapak Kapolsek atau dari Polsek, dari Danram, dari Koramil, benar dari Kodim, mohon maaf. Ketua NU Kabupaten Boyolali, Kiai Haji Mubarok. Wonogiri ya, Wonogiri, asisten Bupati Wonogiri malah ini, luar biasa. Ketua NU Kabupaten Sukoharjo, Kiai Haji Khamsun, Dr. Andes, dan Ketua NU mana? Boyolali. Siapa namanya, Kiai? Kiai Hilmi Syamsul Hadi. Pun sudah semua saya sebut. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati wal hudur. Alhamdulillah saya bisa silatul arham dengan masyarakat Dawung Sambirjo Sragen. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka ta'lim nashr da'wah fi hadzal ma'had al-mubarak Kafa yang memiliki madrasah sanawiyah internasional. Sudah di bawah Oxford apa Cambridge. Alhamdulillah. Kita masih bangga mempunyai pesantren yang berkelas internasional. Bahkan kata Gus Abdurrahman ada MOU dengan Jepang. Dengan Musakino, Jepang. Mudah-mudahan semuanya ala barakatillah. Pesantren itu Al-Hisnul Hasin. Apa? Itu bahasa Arabnya Al-Hisnul Hasin.
benteng yang kokoh. Bentengnya apa? Bentengnya dua hal. Satu, benteng agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Dua, bentengnya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pesantren. Kiai-kiai sejak dulu sangat berperan. Pertama dalam menyebarkan agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Bersikap non-cooperation. Tidak kerjasama dengan penjajah Belanda. Sehingga para kiai meninggalkan pusat perkotaan ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok mendirikan pesantren. Di dalam pesantren dikaji, dipahami betul apa itu ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bukan hanya pesantren kilat, tapi semua ilmu-ilmu yang prinsip dalam agama Islam dikaji di dalam pesantren. Pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama, pesantren yatlu alaihim ayatih. Allah memerintahkan kepada Rasulullah pertama kali dakwah harus menyampaikan tilawatul Quran. Pesantren juga seperti itu. Mengikuti Rasulullah. Pelajaran utama, pelajaran yang paling prinsip adalah mengajarkan Al-Qur'an dengan baca yang benar. Dengan baca yang mujawwadah. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu, petunjuk pada umat manusia terutama umat Islam agar membangun kehidupan yang harmonis, membangun kehidupan yang bermartabat, berperadaban, berkemajuan. Itulah kandungan dalam Al-Quran. Maka mencari ilmu di pesantren dulu, zaman dulu, bukan mengejar ijazah. Tidak mengejar ijazah, titel, enggak. Nyun sewu. Ya Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Gus Dur, Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Maksum Jogja. Ilmunya niku ngungkuli profesor. Kiai Ali Maksum itu, guru besar IAIN Jogja waktu itu. Profesor semua hormat. Padahal SD aja nggak tamat. Kiai Mahrus Kediri Lirboyo, alim, pinter, cerdas, sakti. Selamanya Rois Surya Jawa Timur, nggak mau jadi Rois Am. Ketika akan dipilih Rois Am mengganti Kiai Bisamsuri di mana? Kaliurang, Jogja. Sebelum dipilih lari pulang karena tidak mau jadi Rois Am. Jadi jangan sampai ada Rois Surya rebutan loh ya. Kalau Tanfidia pantas rebutan, kalau Rois Surya ora pantas rebutan. Kiai Mahrus pulang dari Kaliurang ke Lirboyo Kediri karena menghindari supaya tidak terpilih menjadi Rois. Itu Kiai Mahrus. Di pesantren mempunyai prinsip anti penjajah. Sampai-sampai keterlaluan. Nganggo celana haram. Pakai dasi haram. Orang kopiah haram. Karena niru Belanda katanya. Kalau nggak pakai kopiah, pakai celana itu niru Belanda. Haram. Ya keterlaluan itu. Berlebihan. Ya betul haram, betul nobong pakaian. Tapi karena meniru Belanda, sampai kiai-kiai anti pakai celana. Anti pakai dasi. Ya betul. Selalu pakai kopiah. Jadi kashfur ra's. Menghilangkan wibawa. Menghilangkan harga diri ketika ada orang tidak pakai kopiah.
Itu pendapat kiai-kiai pesantren karena saking bencinya terhadap Belanda. Di pesantren diajarkan Al-Quran, tilawatil Quran dengan benar. Al-Quran dulu ketika ditulis zaman sahabat Utsman, waktu zaman Rasulullah belum ada Quran ditulis. Karena dan perintah Rasulullah pun nggak ada. Rasulullah tidak perintah nulis Quran. Tapi semua sahabat hafal. Semua sahabat Nabi hafal Quran. Dan yang hafal kan butuh tulisan. Jangan hafal kulhu kan? Hafal kulhu betul. Kulhu hafal. Butuh tulisan betul. Nek maus. Betul kan? Nah, kulhunya hafal kulhu. Palak, nas. Penting itu untuk tahlilan. Modal cari berkat lah. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi penting. Hafal kulo. Kalau hafal nggak butuh tulisan kan? Begitu pula para sahabat. Nabi tidak pernah merintahkan tulis Quran, nggak pernah. Setelah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, umat Islam semakin berkembang, keluar dari Jazirah Arabia, baru Sayyidina Abu Bakar berpikir tidak mungkin semua orang Islam hafal Quran. Tidak mungkin. Wong Sragen kabeh hafal Quran nggak mungkin, nggak mungkin. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar mempunyai pendapat Quran harus ditulis. Bid'ah. Wong Nabi ora perintah nulis Quran, bid'ah itu. Kalau nggak mau bid'ah, hafal, aja maco. Kalau nggak mau bid'ah. Ditulis oleh penulis wahyu 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali. Anggota itu, tulis Quran. Oh. Setelah ditulis, dibagi-bagi ke setiap daerah kota. Kufah, Basrah, Mekah. Dari Madinah dibagi-bagi, dari Madinah kan pusatnya. Oh. Setelah zaman Sayyidina Utsman, satu kota dengan kota yang lain, baca Qur'annya bertentangan. Beda-beda, tabrakan lah. Maka Sayyidina Utsman berpendapat, tulis ulang. Semua Quran yang ada di kota-kota, dikumpulkan di Madinah, tulis ulang. Setelah jadi satu tulisan resmi dari negara, atas nama negara, yang banyak itu dibakar, yang lainnya dibakar. Hanya satu yang sah. Maka semenjak itu namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya Bu? Karena kita kalau lihat Quran itu pasti ada tulisan Mushaf Utsmani. Kayak Al-Mukarram Kiai Ma'ruf. Mana tadi? Mana tadi? Pesantren apa namanya? Wali Songo. Dulu pernah juara sepak bola. Pesantren pernah juara sepak bola seluruh pesantren NU. Sayyidina Utsman orang pertama kali menulis Quran dengan resmi dan diperbanyak. Tapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kula ora iso maca pemaning jenengan. Saya punya fotokopinya. Quran zaman Sayyidina Utsman saya punya fotokopinya. Saya nggak bisa baca. Titik mawon betul wonten. Ba ta podo. Jim ha kho sami. Dal ro zai nggak ada bedanya. Belum ada titik. Nah, setelah umat Islam semakin bertambah banyak, tidak mungkin orang bisa baca tulisan Arab tanpa ada beda satu dengan yang lain. Maka mulai ada titik bangisor siji, tak dhuwur kalih nggih, tak tiga jim tengah, hak non titik, kok titik dhuwur siji, tahun 59 Hijriah. Yang membuat titik Quran namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bukan orang Yaman. Bukan orang Yaman, bukan.
Wis ono titik rada gampang macane wis. Tapi ternyata semakin banyak umat Islam masih kerepotan maca Quran. Walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang imam yang berjasa besar, ulama berjasa besar. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Farhad. Kota Farhad Afghanistan sekarang. Bukan dari Yaman, bukan. Farhad. Membikin harokat. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Baru ada tahun 175 Hijriah. Bid'ah itu, bid'ah. Wis ono titik, wis ono harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Masya Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kiainya loh, kiainya bukan orang awamnya. Kiainya tuh loh. Panggil saya Kiai Sangit. Itu kiainya yang manggil gitu. Bukan orang awam, bukan. Maka ada seorang ulama besar berjasa memperbaiki baca Quran. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, bigunnah dan bighairi gunnah, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Paham boten? Tahun piro iku? Tahun 224 Hijriah. Nabi wis wafat 200 tahun lebih. Baru ada ilmu tajwid. Bid'ah itu. Kalau nggak mau bid'ah, jangan pakai tajwid. Nanti pocongan salah kabeh bakal. Itu jasanya para ulama. Lah ilmu seperti itu dipelihara di pesantren. Nyun sewu, mohon maaf. Kalau hanya sekolah tanpa pesantren, gak urusan dengan tajwid. Maka kalau bukan keluar pesantren, mau Quran perentang-perentong. Di Jakarta banyak. Orang khutbah ceramah enak. Hebat khutbahnya, ceramahnya. Bosong ngeluarkan Quran, walah berantakan. Gak pakai tajwid. Dari Quran ini macamnya buatan bener macamnya. Kalau pidatonya enak. Keluarkan dari Quran buatan bener. Keluar pesantren tidak mungkin. Gitu mengeluarkan ayat Quran pasti bacanya dengan benar. Ini kewajiban pesantren sampai kapanpun harus memelihara qiraatil Quran, tilawatil Quran, bitajwid al-mujawwadah. Paham nggih? Maka kita harus berterima kasih kepada pesantren manapun lah yang selalu menjaga, mengawal prinsip-prinsip ilmu agama Islam. Belum lagi masalah fikih, masalah akhlak. Wah, luar biasa tuh pesantren. Nanti saya ulang lagi masalah akhlak nanti. Setelah itu, para ulama, para kiai pesantren sejak dulu anti penjajah. Benci para penjajah. Ceritanya, Belanda melarang sekolah. Orang pribumi beragama Islam dilarang sekolah. Ojo pinter, orang oleh pinter. Yang boleh pinter itu Kristen, Cina, sekolah. Setelah tahun 1902, Belanda berubah. Boleh sekolah. Ayo wong Islam sekolah, ayo boleh. Paham betul? Nah, orang-orang yang nantinya akan jadi Muhammadiyah, sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi NU, haram sekolah. Sekolah Belanda haram. Akhirnya gimana? Muhammadiyah paham betul tentang ilmu tata negara, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu politik, administrasi paham, bahasa Belanda paham. Sehingga Muhammadiyah berjasa besar
berjasa besar menjaga akidahnya, Islamnya orang-orang yang kerja di kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda buatan murtad. Buatan murtad karena dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman ilmu Islam. Tidak ada. Sing hafal Quran mbuh ono orang yang hafal Quran itu. NU karena haram sekolah maka ketinggalan dalam ilmu tadi. Ilmu tata negara, civic, apa dulu namanya civic dulu. Ilmu apa? Antropologi, sosiologi, administrasi, manajemen. NU ketinggalan. Organisasi sampai sekarang amburadul kan. Organisasi Al-Ladhifi lah. Opo anane wis, anane wis. Tapi NU berjasa besar menjaga, merawat ilmu-ilmu Islam. Paham boten? Ayo di NU sing hafal Quran mau berapa kontainer? Mau berapa gerbong? Semua orang NU yang hafal Quran itu. Bahkan bocah-bocah cilik sing hafal Quran, pesan tahfidz Quran yang anak kecil-kecil di Pasuruan ada, di Gresik ada, Jakarta juga ada, di Bekasi. Semuanya luar biasa. Padahal nggak ngerti maknanya. Anak kecil belum ngerti maknanya. Sudah hafal Quran. Coba kita, panjenengan, suruh ngapalkan satu lembar bahasa Cina. Syair atau apalah tulisan bahasa Cina. Suruh ngapal satu lembar, rong wulan apal betul kira-kira. Betul ngerti artinya. Ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang. Selembar. Suruh dihafalkan tanpa mengerti artinya. Rong tahun nggak hafal itu. Tapi Quran bocah cilik orang ngerti artinya bisa hafal. Luar biasa bener Quran itu. Luar biasa. Jadi mukjizat Quran adalah mukjizat yang khalidah. Mukjizat yang abadi, perennial. Mukjizat yang universal. Ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin Quran akan berubah. Jangankan berubah. Hilang satu titik saja nggak mungkin. Kenapa? Dijaga oleh para penghafal Quran. Kalau ada percetakan Quran salah, baik sengaja maupun nggak sengaja, ketahuan. Karena Quran dihafal oleh penghafal Quran. Itu hebatnya Al-Quran tuh bisa dihafal oleh orang yang bukan Arab tanpa ngerti artinya. Betul nggih? Maka pesantrenlah yang melihara prinsip-prinsip tahfidzul Quran. Dengan mengajarkan tafsirnya, mengajarkan kandungannya, mengajarkan kesusastraannya Al-Quran, ilmu balaghah namanya, mengajarkan ilmu nahu grammar yang ada dalam Al-Quran. Itulah pesantren menjaga keilmuan tafaqufid. Di samping itu, tahun 1914, tahun berapa? Nah, negara Islam, dunia Islam dipimpin oleh sentral Khalifah Ottoman, Ottoman di Turki pusatnya. Tapi waktu itu wilayah Islam dikangkangi oleh para penjajah semua. Inggris menjajah Mesir, Irak, Sudan. Prancis menjajah Aljazair, Suriah, Lebanon, Tunis. Italia menjajah Libya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Khalifah di Turki, la haula wala, gak bisa ngelawan, gak bisa berbuat apa-apa. Hanya Turkinya aja gak dijajah, Turkinya gak dijajah. Tapi wilayah-wilayahnya ini dipretelis oleh penjajah. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, jangan lupa kakeknya siapa? Gus Dur, Tebu Ireng, Jombang, punya waskito. Waskito bahasa Jawanya ya. Ini khilafah pasti bubar bakalnya. Ini khilafah ini pasti bubar nih. Kalau bubar nanti akan berdiri negara sendiri-sendiri. Nah kalau nanti Jawa ini, belum ada Indonesia namanya. Kalau Jawi ini jadi negara sendiri,
Jangan sampai menjadi negara yang tidak beragama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon, syiar yang sangat terkenal. Bocah cilik pun hafal. Hubbul waton minal, apa artinya? Nasionalisme bagian dari iman kepada Allah. Artinya apa artinya? Anda nasionalis harus beragama. Anda beragama harus nasionalis. Kita nasionalis, cinta tanah air Indonesia harus beragama. Kita beragama harus cinta tanah air, nasionalis. Itu Kiai Hasyim Asy'ari menggabungkan antara teologi dan politik kebangsaan. Pulau Tengah Arab 13 tahun setengah. Kalau di Timur Tengah 13 tahun setengah. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang mengatakan hubbul watonil iman. Sedunia nggak ada ini. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kalau di kita, Kiai Hasyim, ulama, kiai, dan nasionalis. Pahlawan nasional. Dua putra Kiai Wahid Hasyim, ulama, hafidz Quran, hafidz Quran, menteri agama, dan nasionalis, pahlawan nasional. Dua putra Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ulama dan nasionalis. Pahlawan, belum pahlawan, belum. Masih diperjuangkan. Insya Allah pahlawan nasional. Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Mahrus Lirboyo, Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Samsuri. Semuanya kiai-kiai, ulama, dakwah Islam, dan nasionalis. Paham boten? Tidak ada kiai ngajarin pesantren, ngajari santrinya, kayak ini loh cara rakit bom, betul. Kiai ini ngajarin ini loh cara ngebom ya, rakitnya ini loh ya, naruhnya masanya begini, nggak ada. Semua kiai pesantren, terutama yang NU ini, kiai NU, anti radikalisme, anti ekstremisme, dan anti terorisme. Paham boten? Gak ada kiai ngajari supaya keras, gak ada. Karena kiai tahu, paham betul agama Islam, agama toleran, bahwa misi rahmatan lil. Waktu Kanjeng Nabi mimpin negara Madinah, penduduk kota Madinah, ada Arab, ada yang bukan Arab. Ada Islam, ada Yahudi, 3 suku. Yahudi 3 suku. Bani Qainuqa', Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu oleh Nabi Muhammad, semua penduduk Madinah mendapatkan hak dan kewajiban sama. Tidak dibeda-bedakan antara Arab dan non-Arab, antara Yahudi, Islam dan Yahudi. Suatu ketika ada sahabat Nabi bertengkar dengan Yahudi di pasar. Si sahabat Nabi yang orang Islam ini nempeleng tok, mati. Rupanya jaduk dia, sakti. Nempeleng mati, orang niat membunuh orang. Nabi marah besar dengan berkata statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim. Membunuh siapa? Maka nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya, kata Nabi Muhammad. Berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Coba. Ini semua tertulis dalam sejarah Islam. Bahwa Nabi Muhammad memberikan proteksi, jaminan kehidupan bersama di kota Madinah. Muslim dan non-muslim. Ada lagi hadis. Laisa minna man bata syab'an wa jawja'i musliman kana aw ghaira muslim. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Kalau orang Islam tidur perutnya kenyang. Panjenengan sare dalu wareg berdahar kan. Sate ayam atau sate kambing lah. Baso tak gurami. Duwe tonggo kelaparan. Bukan umatku orang yang tidur perutnya kenyang, membiarkan tetangganya kelaparan. Walaupun non-muslim. Sampai gitu. Muslim atau non-muslim, tanggapan jenengan. Ayo kudu bareng-bareng warga tengah. Paham boten?
Kalau betul saya bahasa halus, kayak kalau Cirebon, saya bahasa sewu, bahasa kasar, bahasa Jawanya. Wong Cirebon kalau, untung masih bisa Jawa, masih bisa. Karena saya pernah di Jogja 4 tahun. Jadi orang yang membiarkan tetangganya kelaparan, walaupun non-muslim, kita tidak peduli, kita tidak memberikan pertolongan, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man bata syab'an wajaru ja'i musliman kana au ghaira muslim. Paham betul? Ono maneh? Contoh lagi, ada maling ketangkep satpol namanya. Apa no? Babinsa yang kelima apa namanya? Malingnya perempuan. Lapor pagi-pagi pada Rasulullah. Ada maling Rasulullah, sudah saya masukin ke sel tuh. Ternyata malingnya anaknya sahabat besar. Anak tokoh sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Bapaknya itu. Jadi gimana? Dilepas saja ya. Ini anaknya orang besar nih. Dilepas saja ya. Nabi marah. Wallahi lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Usama. Bukan Usama bin Laden. Usama bin Zaid namanya. Usama. Seandainya maling yang kamu tangkap itu anak saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan menghukum. Ayo wonten-wonten pejabat Indonesia ngoten niku wonten-wonten. Anak saya salah, saya hukum sendiri. Wonten-wonten ngoten niku. Muga-muga wonten seragen, muga-muga wonten. Ini artinya Kanjeng Nabi menjalankan keadilan kepada semua penduduk kota Madinah. Hak dan kewajiban di depan mata hukum sama. Tidak pandang bulu, anak siapa, suku apa, Arab atau non-Arab, Muslim atau non. Turun ayat Quran. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillahi fasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbiuhum bima kanu ya'malun. Jelas sekali Quran, jelas ini. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba, luar biasa kan. Jangan menghina, jangan mencaci maki, ojo ngenyek ya, ojo ngenyek orang yang tidak menyembah Allah. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu, Konghucu. Tidak boleh kamu caci maki. Tidak boleh. Dakwah harus diajak. Tapi tidak boleh dengan cara mencaci maki. Paham betul? Ini prinsipnya. Ulama, Nahdlatul Ulama pegang ayat ini. Sehingga para ulama, para kiai NU. Kalau dakwah tidak ada yang menggunakan kata-kata yang kotor. Caci maki. Betul-betul. Betul-betul. Solo Raya niki, wonten-wonten Kiai NU sing dakwahe omongannya kasar wonten-wonten. Wonten-wonten, enggak ada. Dulu Wali Songo juga kalau dakwah halus, mboten nate nyaci maki orang lain. Itulah prinsip agama Islam yang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Ringkas cerita mau niki. 17 Agustus 45 merdeka. 18 Agustus rapat para pemimpin dulu. Di situ ada pembukaan Undang-Undang 45, ada 7 kata yang bunyinya dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Wong Islam harus menjalankan syariat Islam. Orang-orang non-Muslim gak setuju. Ini kalau ada 7 kata ini berarti negara Islam kita nanti. Kiai Wahid Hasyim, anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kawan Indonesia, bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim, pulang ke Tebuireng. Karena belum ada WA, belum ada SMS. Pulang ke Tebuireng, menghadap bapaknya Kiai Hasyim. Pak, gini. Ini kalau 7 kata ini tertulis jadi undang-undang, maka orang-orang Indonesia Timur yang Kristen, Katolik, yang non-Muslim tidak mau bergabung dengan NKRI. Mereka minta dicoret. Ya. Nanti malam aku sholat dulu, sholat hajat. Malamnya sholat hajat, pagi-pagi Wahid,
pulang ke Jakarta. Saya setuju. 7 kata dicoret. Piagam Jakarta namanya. Coret, aku setuju kata Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Sing penting Indonesia merdeka dulu, kuat dulu, bersatu dulu. Maka kalau negara kita bersatu kuat, di atas negara yang kuat itulah kita dakwah Islam. Paham betul? Negara Indonesia bersatu dulu kuat. Di atas negara yang bersatu, yang kuat ini, ayo dakwah, bangun masjid, madrasah, pesantren, pengajian, sholawatan, istighotsah. Sholawatan sebenarnya ojo konser. Sholawatan sebenarnya ojo konser ojo. Sholawatan sampai 200 juta, 300 juta. Sholawatan sih khusyuk. Kan nembang duduk. Selawatan ojo karo nembang. Beda salah dengan nembang beda. Apa sami? Apa selawatan? Padang wulan, padang koyor itu selawat itu. Itu selawat itu. Bukan. Pun. Apa mana? Habis gurune NU itu selawat itu selawat. Habib Rizik menghina Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Ini bego. Ya gak apa-apa, saya dikatakan bego gak apa-apa. Tapi kalau Gus Dur katakan buta hati, kita gak terima. Paham betul? Semua orang menyaksikan betapa Gus Dur orang yang ikhlas, bukan geragas, bukan tamak, bukan rakus, orang sederhana. Gus Dur itu selesai jadi presiden hanya punya uang 35 juta. 35 juta rupiah mantan presiden. Itu Gus Dur itu. Ya Allah, betul nonton orang kayak Gus Dur. Enggak punya kartu kredit bank, betul enggak ada. Kartu bank itu betul enggak ada Gus Dur. Buku agenda nulis ceramah kesana sini enggak ditulis, dihafal semuanya. Malam ini Sragen, besok Bumen, besok Cilacap, hafal sudah. Tanggal sekian sana, tanggal sekian sini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Betul nanti ditulis. Kalau tak tulis, kalau nanti tulis lali aku. Nomor HP ribuan hafal. Asal wis kenal. HP nomor sampean piro? Ini 081199 hafal bisa. Betul nanti tulis nomor HP-nya orang itu. Nanti ada keliru, sedikit kelirunya. Apa 85, apa 58, gitu aja kelirunya. Masya Allah, luar biasa. Ngono buta hati gitu. Kata Rizik, buta hati Gus Dur itu. Betul buta hati. Kalau buta mata, yang menjadikan Gus Dur buta mata, Allah Ta'ala. Berobat ke sana kemari sampai ke Mormon, satelit Amerika, rumah sakit besar, dia buatan sembuh, buatan waras. Sinten niku? Kersane sinten? Gusti, nggak boleh menghina kayak gitu, nggak boleh. NU waktu itu menerima 7 kata dicoret demi negara ini kuat dulu. Kalau sudah kuat, ayo dakwah. Makanya Masya Allah, kita ini negara Pancasila Bu. Mau ngaji, istighotah, sholawatan, bangun pesantren, dipersulit mboten. Malah bangun masjid orang usah IMB malah. Jadi salah. Jadi salah orang IMB itu. Tapi aja rata-rata orang bikin pesantren masjid IMB mboten. Mboten apa IMB menjadi aja di sini. Gampang IMB belakangan diatur. Panjenengan pengen gawe pesantren teng Saudi Arabia, di Kuwait, di Qatar, Emirat, Oman, sampai mencret nggak akan bisa. Ada orang swasta, orang rakyat biasa, aku pengen gawe pesantren madrasah di Saudi, warga negara Saudi loh, warga negara Saudi, pengen gawe pesantren ke mereka, sampai muntah nggak akan bisa itu, nggak akan diizinkan. Yang agak longgar, Mesir agak longgar, tapi negara Arab semuanya tidak ada yang longgar, harus diatur oleh pemerintah semuanya. Mesir agak longgar dikit. Apalagi Saudi, kumpul-kumpul ngatain buat nangsal. Gak boleh kumpul-kumpul itu. Saudi itu. Ayo, kita bukan negara Islam. Tapi kita dakwah Islam, menyebarkan agama Islam, mendidik dengan ilmu Islam. Dipersulit betul. Ya Allah. Negara Turki. Tidak ada Kementerian Haji dan Wakaf. Orang mau pergi haji silahkan. Pemerintah tidak memberi fasilitas. Enggak. Pemerintah tidak memberi kemudahan. Silakan, silakan. Karena kono mau pergi haji. Ayo di kita. Mau pergi haji dilayani oleh Kementerian Agama. Diservis oleh Kementerian Agama. Tahu berangkatlah.
Sana tahu pemondokan, tahu makan itu aja. Hanya saya kadang-kadang dikorupsi juga kadang-kadang. Di Turki betulan terbu. Orang mau haji silakan pergi sendiri sana. Orang itu masyarakat saja itu pergi. Ulama mimpin jamaah berangkat haji. Pemerintah tidak ikut campur. Turki. Di kita alhamdulillah. Di atas tanah air yang berdasarkan Pancasila. Bukan negara Islam. Tapi kita mengamalkan agama Islam. Tidak dipersulit. Bahkan diberi fasilitas kemudahan-kemudahan. Paham betul? Ini pemerintah galak bu. Ini pemerintah kita galak. Bangun masjid, madrasah, pesantren. Harus IMB dulu. Izin bangunan dulu. Ayo, ono ora? Ayo pesantren ono IMB ora? Wonten jenengan wonten. Syukur kalau ada. Kebanyakan enggak ada. Pesantren, madrasah, bahasa ora ono IMB, musala ono IMB ora? Musala. Ora ono, ora IMB-IMB-an lah. Itulah perjuangan kita dulu. Perjuangan agama dan perjuangkan keutuhan, kekuatan, kesatuan Republik Indonesia. Maka kita alhamdulillah Nahdlatul Ulama dengan pesantren, dengan basic pesantren kaya. Kaya apa itu? As-sarawatul ijtimaiyah, sosial kapital. Masanya, pengikutnya, anggotanya sangat banyak. Banyak betul? Kadang betul? Kaya kekayaan itu. Harus pelihara itu. Pelihara. Konon katanya jumlah NU itu 104 juta. Ini yang ngomong LSI loh, lembaga survei yang keren LSI. Dari mana? Orang di TPS, orang kalau keluar dari nyoblos partai, keluar tanya, organisasinya apa? Ternyata hasilnya 104 juta ngaku NU. Ternyata itu. Ini merupakan kekayaan luar biasa. Tapi saya sendiri 10 tahun jadi ketua PBNU masih kangelan. Masih kesulitan bagaimana memanfaatkan, berdayakan warga yang sangat banyak ini. Dan nggak usah besar-besar PB lah. Sragen saja, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri. Ayo, warga yang dipelihara sebagai kekuatan civil society. Bukan kekuatan politik, bukan. Civil society yang ikut andil memajukan masyarakat. Pendidikan, budaya, olahraga, dan seterusnya. Agama. Siap? Bukan politik, bukan. Ya politisi, ya kalau ada kesempatannya jadi bupati, enggak ya orang apa-apa lah. Enggak apa-apa. Ada kesempatan yang maju bupati, orang ya wes. Ya dipilih jadi DPR, orang ya orang apa-apa. Tapi yang paling penting NU itu andil dalam membangun masyarakat yang keren, bermartabat. Sragen pemudanya sarjana semua. Itu loh. Orangnya kaya semua. Jadi dudun donga aku ya orang donga untuk diamini. Siap, jadi itu siap jawabnya. Paham betul? Ini kewajiban NU mengangkat martabat masyarakat sebagai kekuatan civil society. Al-Quwah al-Mutamaddinah bahasa Arabnya, civil society. Bukan partai politik, bukan pasukan tentara atau polisi, NU itu bukan. Tapi NU sebagai kekuatan sipil, kekuatan masyarakat, harus andil membangun masyarakat, pendidikan, kesehatan, kebersihan, ekonomi. Siap? Dia kata melarat kata Masya Allah. Ini namanya as-sarawatul ijtimaiyah. Social capital. Harus kita bangun, harus kita pelihara, harus kita rawat. Yang ada harus dirawat. Yang akan ada, yang akan masa datang harus juga dirawat. Jangan sampai anaknya orang NU tidak jadi NU. Wonten Sragen wonten kata wonten. Bapaknya NU, anaknya anti NU. Wonten? Ini bahaya nih. Ayo kita rawat pendidikan, akhlak, moral, sampai ekonomi, budaya, martabat masyarakat. Kira-kira Sragen nomor 1 di Indonesia ini. Amin ya, duduk amin ya. Duduk dungo juga. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa orang Sragen khususnya pun bukan agamanya, bukan agamanya.
akhlaknya, budayanya. Orang mau masuk ke Sragen, aku orang Sragen. Yang ditanyakan apa? Bukan agamanya apa ya, bukan. Orangnya baik-baik nggak ya? Aman tidak ya di sana ya? Wah aman, orangnya baik-baik semua. Ayo martabatnya terpuji mboten. Ojo ngantek sualike. Sebaliknya, aku orang Sragen, kira-kira wong apa? Waduh, hati-hati terkenal maling kabeh wong. Saumpama. Malah ngente agama si Islam iku. Malah ngono malah. Agama si Islam, malah Ahlussunnah Jamaah mung maling kabeh nang kono. Hati-hati, sepeda motor ojo lengah. Koncoku sepeda motor hilang. Aku pernah sholat di masjid Sumber apa nih? Sambirjo, sholat masjid Sambirjo, sepatu hilang. Hati-hati. Ono mana koncoku, ono di utang Sragen, janjinya 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Wonten. Ya Allah. Ayo. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas diundang. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Nahdlatul Wathon. Berangkat ke sana 23 jam. Yang memimpin saya. Acaranya Maulid Nabi acaranya. Diadakan oleh Presiden. Di ibu kota Tembakto namanya. Ibu kota namanya Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman latar. Kuncinya masih gantung. Apa ini? Kuncinya masih gantung. Ayo kira-kira Sragen piye? Apa dicoba nanti malam? Ya. Dicoba ya, ini desanya ada desa apa namanya? Dawung. Desa Dawung, mohon ayo coba, desa Dawung. Rumah nggak dikunci, sepeda motor nggak masuk di halaman, kuncinya gantung. Kira-kira piye kira-kira? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Ya, puter-puter kota-kota sampai 6 kota lah. Terakhir di ibu kota Sydney, ceramah di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid pada zuhur. Sampai asar, di situ ngobrol-ngobrol. Bar asar, belanja, oleh-oleh. Besok mau pulang besok. Ya, kaos lah, gantungan kunci. Dapat 1 kardus oleh-oleh. Anduk. Bawa ke hotel, diberesin. Ternyata HP kulo hilang. Nang di HP iki. Golek pojok-pojok kasur, pojok sampah-sampah. Betul wonten, ya wis hilang ya wis lah. Besok pulang Jakarta beli lagi. Pasrah wis hilang wis. Jam 9:30 saya mau tidur, ada orang ketok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada 1 orang membawa HP saya. Ini HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari siapa yang punya ini. Kira-kira HP ketinggalan yang Sambirjo piye? Padahal Islam semua padahal. Ahlussunnah Jamaah semua padahal. Oleh karena itu, yang mengangkat martabat Sambirjo, Sragen, bangsa Indonesia, akhlak dan moralnya. Bukan agamanya. Paham betul? Jepang agamanya bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam. Bukan Hindu, bukan Buddha. Namanya agama Shinto namanya. Tapi di Jepang tidak ada jambret, copet, begal, penodong, calo. Betul nonton? Ngeri wonten calo wonten? Wonten calo wonten? Pejabatnya tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka. Nggak ngerti neraka orang Jepang. Bukan takut neraka. Nggak ngerti neraka. Apa? Malu. Saya kalau korupsi ketahuan lebih baik bunuh diri. Apa namanya? Pakai. Dengan perutnya dulu. Bunuh diri. Kalau korupsi ketahuan malu. Bunuh diri orang Jepang. Bukan takut neraka bukan. Di ibu kota Tokyo. Ibu kota Samu ramenya segitu ramenya. Betul wonten polisi jaga jalan, betul wonten supir tertib semua. Coba kalau di kita Jakarta 3 hari aja polisi libur, wah tabrakan tok isinya. Padahal agamanya apa itu Shinto, bersih, nggak ada puntung rokok di jalan. Orang Jepang ngerokok semua rata-rata karena dingin, udaranya dingin, ngerokok semua. Tapi semua tertib, dibuang di tempat sampah masing-masing. Itu orang Jepang tertib.
Tidak ada ngantri duluan. Yang dulu depan, yang belakang merasa belakangnya di belakang. Itu di Jepang. Tertib, bersih. Ya Allah, sopan. Paham betul? Itu namanya akhlakul karimah. Budaya. Ayo kita bangun yuk. Sragen terutama Sambirejo. Orangnya amanah semua. Amin ya apa? Amin wa kurang dungo kok. Jujur semua. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang paling himmahnya besar. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Ngoten betul panjenengan, ngoten betul. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali, pamannya. Muhammad, leren disik dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau jenengan piye? Kalau jenengan kira-kira. Jangan pada dipatahin dulu jenengan. Libur, mandek ya. Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka itu meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang. Ini bukan Nabi niku. Ngoten boten panjenengan. Boten. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Kalau beliau satu kali saja bohong, Allah akan melaknati. Allah badai melaknati kanjeng Nabi. Kalau Nabi Muhammad bohong. Selama hidupnya enggak pernah bohong. Jujur. Ya Allah. Jujur itu penting. Sidik. Bahasa Arabnya apa? Sidik. Penting. Gampang ngomongnya tapi angel lakonan ini. Gak usah negara lah, keluarga saja. Wong lanang mboten jujur, istri ribut. Atau istri gak jujur, suami ribut. Kira-kira yang paling sering orang jujur, suami apa istri ya? Kira-kira. Gak sembarangan masalah sidik nih. Ayo kita bangun husnul muasyarah. Apa namanya? Husnul muasyarah. Suami sayang istri, istri taat pada suami. Jangan sampai ada orang Sragen atau orang Sambirejo yang teng-tengen nang suaminya, ngomong kasar nyaci maki wonten. Orang jawab ya wonten. Bentak-bentak suami tangannya ngene teng-teng. Go apa? Go gayung apa? Gayung apa? Cibuk. Dipentungkan nang kepala suaminya wonten. Jangan sampai suami mudah sekali nempeleng istri, mudah sekali ngelarani nabok istri. Ini namanya tidak husnul muasyarah. Ayo kita bangun husnul muasyarah. Ayah sayang anak, anak hormat ayah ibu, ponakan hormat wa atau Pak Ade dan Pak Ali. Pak Ade Pak Ali sayang karo ponakan, kakak adik akur. Ini namanya husnul. Sausahul muasyarah ayu husnul muamalah. Apa? Interaksi, bergaul dengan baik, dengan jujur. Kalau tonggo jujur, majikan kalau karyawan jujur, pejabat dengan rakyat sayang, rakyatnya taat pada pemerintah. Bos kalau anak buah sing sayang, anak buah hormat pada bos. Ngoten-ngoten jenengan. Itu namanya husnul muamalah. Yang dagang jujur, petani jujur, pekerja jujur, buruh jujur, majikan baik, pejabatnya baik, pemimpinnya baik. Ngoten pergi. Enggak jawab. Di Sragen begitu enggak? Itu namanya husnul muamalah. Dengan bekal, dengan dasar bekal husnul muasyarah, keluarga yang harmonis, husnul muamalah, masyarakat yang harmonis, akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Bangsa, masyarakat, negara
yang baik, yang akur, yang solid. Ya Allah, kemudian jalan-jalan negara yang paling solid, aman, tentrem. Kalau Masya Allah kapan Indonesia kayak gini ya? Belgia, Swedia, Denmark, Finlandia, New Zealand. Ya Allah, orang tuh tenang, tentram. Orang-orang bocah sekolah tawuran. Orang-orang bentrok, konflik, tertib. Ini negara-negara yang saya sebut tadi. Denmark, Belgia, namanya negara Skandinavia lah, sekitar itu. Tertib, bersih, akur, rukun, jujur. Pengusaha besar, terang-terangan. Saya hartanya sekian, maka pajaknya sekian. Jadi yang ngobrol ini punya kumpulan wong-wong sugih, bangga-banggaan, saling bangga, bayar pajaknya piro ente. Jadi besar-besaran, duduknya bayar pajaknya besar, berarti kaya dia. Di sini malah konglomerat ngemplang pajak semua itu rata-rata. Ya Allah, ini kapan terjadi sidik ya? Dengan hilangnya sidik, kalau sidik hilang, minyak goreng hilang. Boso sidik hilang, Setia Novanto, Ketua DPR RI, Ketua Umum Golkar, ngemplang 2,5 triliun. 2,5 triliun. Masih kurang. Ditambah lagi Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Info, 8 triliun. Hilang itu. Gara-gara sidik hilang, gara-gara sifat sidik jujur hilang, 8 triliun. Masih kalah LPEI, 11,5 triliun. Masih kalah Indosuria, 72 triliun. Masih kalah Pertamina, 193,7 triliun. Waktu zaman Pak Harto Orde Baru korupsi ada, tapi paling miliaran paling. Ya ratusan miliar deh, ratusan miliar. Waktu zaman Pak Harto. Sekarang berita korupsi miliar, bukan berita nggak menarik. Ono berita bupati korupsi atau pejabat korupsi 50 miliar, orang aneh, orang berita. Ratusan, setriliun niku 1.000 miliar. Semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Masih kalah maneh. Timah, PT Timah di Bangka Belitung. BUMN itu perusahaan negara itu. 10 tahun 300 triliun. Masya Allah. Luar biasa kita ini. Padahal kita ini kaya raya. Tapi sidiknya hilang, sidiknya. Moga-moga semua orang Sragen, dari pejabatnya sampai rakyatnya, pegawainya, orang kayanya, pekerjanya, buruhnya, semuanya mempunyai sifat sidik. Ono sing ngomong, yang wajib sidik itu Kanjeng Nabi, awake dudu Nabi. Jadi gak wajib sidik itu. Nabi mau kudu sidik apa maneh kita umatnya. Paham nggih? Bon. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang selalu beri contoh akhlak yang mulia. Ketika tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad bisa masuk kota Mekah. Waktu Nabi Muhammad lari dari Mekah ke Madinah, sembunyi-sembunyi berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Pindah ke Madinah 480 km. 8 tahun masuk kota Mekah diikuti 12.000 orang Islam. Ikut Nabi Muhammad masuk Mekah. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Pasti balas dendam Muhammad ini. Besok pasti balas dendam besoknya. Nabi Muhammad jam 9 pagi, antara 9-10 lah. Masuk kota Mekah dengan mengatakan, Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, sahabat Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Sayyidina Bilal padang pasir sampai kebakar badan Sayyidina Bilal, saya maafkan. Yang dulu merantai memborgol sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Yang dulu menghina, saya maafkan. Akhirnya orang Mekah semua berbondong-bondong menyalami Kanjeng Nabi dan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim, demi ayahku demi ibuku engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya?
Ya akhlaknya. Semua masuk Islam. Orang penduduk Mekah. Waktu itu Mekah paling banyak. Waktu itu kota Mekah paling banyak penduduknya. Sehingga umat Islam berjumlah kurang lebih 100.000 ketika orang Mekah masuk Islam. Dipuji oleh Allah. Masya Allah. Nyun sewu. Saya ini yang muji juga banyak. Nyaci maki juga banyak. Di medsos dulu. Muji saya banyak. Nyaci maki juga gak kurang-kurang. Yang muji tidak menjadikan saya megar. Belum mumbul, terbang, sombong. Yang nyaci maki tidak menjadikan saya takut. Minder enggak. Kenapa? Karena yang muji dan yang mencaci maki. Podo kali kulo sami. Apa? Doyan iwak asin, sambal terasi, lalap pete, newis wareng, melayu nang wese. Panjenengan dipuji kalau sama manusia, jangan bangga. Paham betul? Kan si muji jenengan podo kan jenengan. Doyan sambal terasi, newis wareng, melayu nang. Atau jenengan dicaci maki, dihina oleh orang manusia, ojo minder, ojo cilik hati. Sing nyaci maki panjenengan, podo karo panjenengan. Emangan warung Melayu nang Kanjeng Nabi sing ngalem sing muji Al-Qur'an. Setelah Rasulullah memaafkan orang Mekah, turun surat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu mulia, akhlakmu mulia, kamu ramah, kamu santun Muhammad. Maka mereka orang Mekah simpati kepada kamu sehingga masuk Islam semua. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, go pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu ramah, kamu santun. Mereka semua masuk Islam. Idza jaa nasrul wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhulu fi din afwaja. Lihat Muhammad, wa ra'aitan nas. Lihat Muhammad. Orang Mekah masuk Islam semua. Yadkhulu fi din afwaja. Karena apa? Akhlakmu yang mulia. Paham boten? Itu ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya. Oleh karena itu, kapital sosial, sosial kapital, modal masa ini harus kita bimbing terutama dalam akhlaknya. Agar orang NU menjadi teladan, akhlaknya mulia. Siap? Awas kalau nggak siap, ini ketua NU-nya sini. Awas kalau orang NU ada yang maling, ada yang copet, awas. Ayo pelihara, ketua NU wajib pelihara masyarakat warganya berakhlak mulia. Ya betul, siap betul. Kanjeng Nabi akhlak yang mulia. Sing ngaku turunannya cangkemnya kotor. Nyaci maki. Bohong. Kurafat. Gedabrus. Kan gedabrus ya. Ngakunya keturunan Kanjeng Nabi ngakunya. Tapi jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Gimana? Yang kedua. Kita ini punya as-sarawatut taqafah wal hadarah. Kita punya kapital modal ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya. Apa itu? Kitab kuning. Syuriah NU harus berpatokan kitab kuning. Tidak boleh keluar dari kitab kuning. Tidak boleh. Berpatokan kitab berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Pertama Quran. Tapi tidak cukup hanya Quran. Harus hadis. Kenapa? Karena di Quran perintah sholat berkali-kali. Perintah sholat ada 62 kali. Quran perintah sholat 62 kali ayat. Tapi tidak menjelaskan sholat itu namanya apa. Berapa kali sehari semalam. Di Quran gak ada Pak. Gak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Segitu pentingnya sholat. Maka harus berpulang pada hadis. Di sana ada sabda Rasulullah. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr.
Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Bukan Quran, tapi maka kalau ada orang gak mau pakai hadis, gak akan ngerti berapa kali sholat sehari semalam. Di Quran gak ada. Nah. Ketiga, ijma. Kesepakatannya para ulama. Ulama biyen, ulama. Bukan ulama Seragen, bukan. Apa contohnya? Ulama 4, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, sepakat. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan seterusnya. Semua ulama sepakat, semua imam sepakat, rukun sholat 17. Di hadis nggak ada, apalagi Quran, apalagi rukun sholat 17. Betul wonten hadisnya niku. Niku kesepakatannya para imam. Paham mboten? Yang meneh panjenengan mboten melok Imam Syafi'i, mboten melok salah satu imam 4. Orang ngerti rukunnya sholat ono piro, nggak ngerti. Ini baru contoh sholat, belum yang lain-lain. Belum caranya bagi waris, belum caranya mubaya'ah, jual beli. Alah. Sholat mawon kalau kita nggak ikut imam, nggak ngerti rukun ono piro. Saumpama ono wong sholat, sholatnya bagus. Ada orang sholatnya bagus. Kita tanya, belajar dari mana Ustadz? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi demi Allah, bohong. Paham betul? Bohong. Yang benar jawabnya, saya belajar dari ibu, ayah, imam masjid yang ngiring rumah, kamu sholat. Nanti dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari ayahnya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari gurunya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kita dalam beribadah harus ikut salah satu imam 4. Kita Indonesia kebanyakan madhab Syafi'i. Yang nomor 4 kias. Kias itu analogi. Ada 9 sebenarnya. Benar ada 9. Nah, saya contohkan 2 aja deh. Di Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Sing dilarang oleh Quran mendekati zina. Zinanya jawab. Zinanya ya lebih-lebih. Itu namanya kias aulawi. Apa namanya kias apa? Zina mendekati saja haram, apalagi zinanya. Mendekati itu nggak boleh, mendekati artinya pegang-pegang, apa ciuman, mendekati. Ya apalagi zinanya. Paham? Ada lagi. Nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Di Quran nggak ada itu, nggak dilarang. Yang dilarang Quran, wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya ayah ibu. Gak usah bentak, tempelengnya aja. Boleh gak itu? Gimana kalau gak boleh? Kalau bentak saja gak boleh. Kalau ngomong kasar saja dosa haram. Lebih-lebih nempeleng. Itu kias namanya. Namanya apa? Ya. Ada lagi. Sabu-sabu. Halal apa haram? Oh berani mengharamkan di Quran ada? Jenengan berani mengharamkan dulu. Di Quran apa ada? Inna sabusa. Apa hadis wonten kanjeng Nabi dawuh sabu-sabu haram rawahul Bukhari. Wonten? Apa Imam Syafi'i pernah dawuh? Imam Syafi'i pernah dawuh sabu-sabu haram? Enggak. Nah harus pakai kias, pakai akal. Namanya kias burhani. Hadza muskirun, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabokkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram. Di Quran ada khamr haram. Wa hadza haram, maka ini barang haram. Namanya kias itu, begitu namanya kias. Nganggo akal namanya. Premis minor, premis major, legal statement, positive conclusion. Benar gitu.
muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, qaul syarih, natijah shadiqah. Ini ilmunya pesantren. Kalau dengan pesantren nggak ada ini. Jadi kiai-kiai NU niku nek musyawarah menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Cerdas-cerdas. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan yang kantor. Jakarta itu Jumatan yang kantor, masjid muter muat. Kantor masing-masing Jumatan itu. Hukumnya piayo. Jadi Jumatan kudu masjid. Aku saiki nang Jakarta yang kantor, piye hukumnya ayo. Jumatan 2 shift, 2 kali karena pabrik kaca nggak bisa ditinggal. Harus Jumatan gantian. Hukumnya kripto, hukumnya saham. Itu kiai-kiai ditanyakan 15 masalah 2 hari selesai. Kan menggunakan apa? Menggunakan iya. Paham boten? Ini kekayaan pesantren harus dijaga dan dirawat. Harus dijaga itu. Kalau enggak bukan pesantren, kalau enggak pegang Fathul Mu'in, Fathul Qadir, bukan pesantren. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, bukan pesantren. Kalau pesantren NU harus mengajarkan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Cili-cili aneh, sapinah. Paham gak? Asaratul Hadhariyah. Kita kaya dengan budaya. Apa? Coba. Panjenengan kalau kirim dongo pakai bahasa Indonesia, marem mboten kira-kira. Mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Yang pahalanya kita kirimkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan keluarganya. Dan kepada para imam-imam, para guru-guru kita. Dan orang-orang tua kita, terutama ayah dan ibu. Marem mboten wonten niku, marem mboten. Sing marem piye? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi wa ahli kiram wa tabi'in wa tabi'in ihsan wa jami' awliya illa masyaril ardi la magharibiha barriha wa bahriha jibal. Mana orang ngerti? Mana enggak ngerti itu apa? Barri wa bahriha apa itu? Aulia illa barriha wa bahriha jibal al-jatiha yamin wa shimaliha. Enggak ngerti bal artine wis. Tapi marem ketoyo. Baru ulama amilin fiddin min as-sufin wal qurra wal huffaz wasir hadithin fuqaha mutakallim as-solihin Bagi masyayikhina wa abaina wa jadin wa jaddatina khususan abi wa ummi Haji Ahmad wa ummi Afifah. Al-Fatihah. Marem. Ini budaya. Pada Gusti Allah bahasa Indonesia nerima lah. Kamu jenengan pakai bahasa Indonesia, terima. Bisa paham. Bahasa Sunda mau, bahasa Inggris mau. Gusti Allah. Tapi kita enggak marem kalau enggak pakai bahasa Arab. Iya betul? Itu namanya kita kekayaan hadar. Termalih. Nah, ini yang paling penting lagi, paling penting. Apa? Baca barzanji tiap malam Jumat. Baca mboten wong Sragen. Oh mboten jawab, baca mboten. Anaknya akekah, baca barzanji. Omahe dadi anyar, baca barzanji. Panene dadi atau dagangnya laris, baca barzanji. Munggah pangkatnya atau sukses jadi kepala desa, sukses jadi apalah, pejabat apa, baca berjanji, baca maulid Nabi, baca betul. Ya Allah. Ini budaya, harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai hilang ini. Panjenengan omai jadi, dagangnya laris, atau anak wadon sing lamar, ayo baca berjanji maulid Nabi, nggih betul. Undang kiai syuriah, baca berjanji syuriah, harus hafal. Kalau enggak hafal, jangan diamplopin. Kenapa? Karena berjanji punya kita. Kalau bukan kita yang ngapal, siapa yang ngapal? Yang mau menghafal siapa kalau bukan kita? Wah, habis suruh ngapal. MTA suruh ngapal. Kita yang ngapal, itu punya kita. Tahlil, hafal. Talqin, hafal. Mana kebiasaan untuk dijalani, hafal. Khutbah nikah, hafal. Khutbah gerhana, hafal. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai mau khutbah. Kalau kiai syuriah khutbahnya baca, apa bedanya kalau SAG? Apal-apalan khutbah. Paham betul? Kalau syuriah terutama tuh. Kalau syuriah NU harus hafal itu semuanya. Baca barzanji apal-apalan. Syukur-syukur apal burdah. Apal burdah betul panjenengan. Ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Orang Iskandariyah. Gurunya namanya Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya namanya Abul Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish gurunya Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth.
Syekh Al-Busiri sakit sebulan. Ora iso tangi, setruk. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jawab sering. Nek jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit sebulan gak bisa bangun, setruk. Saya punya nazar akan membuat syair qasidah yang tujuan isinya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, saya izinkan. Silakan. Seminggu ketemu ngimpi maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa masa jasadahu, ngusap-ngusap badannya. Fata'affa fauron. Besoknya bisa berdiri, bisa jalan, bisa lari. Percaya mboten? Nek percaya kalau ngalih dongeng wis. Percaya mboten? Ini namanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti burdadi apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idami famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sob. Betul apal? Sing apal apa saya? Aku melok wis sing apal apa? Dangdutan. Amin tadzakuri jiran bidi salam. Ini artinya nih. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa tidak mau makan, gak mau tidur? Kamu gelisah terus, nangis terus. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk? Ayo ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Benar, saya lagi mabuk cinta. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis terus, bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis ikut terus ngapa? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi problem kesulitan besar. Paham boten? Boten paham. Percaya boten? Quran bersabda berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosane, aku contohe kula contohe. Dadi wong Sragen dudu. Wong sing akeh dosane, contohe kula. Istighfar datang kepadamu Muhammad. Istighfar di depanmu Muhammad. Dan kamu ikut juga memohonkan ampun untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Di panjenengan umroh, ziarah teng Madinah, istighfar ngarepe Kanjeng Nabi ngreko,
Lajeng Kanjeng Nabi dukung ACC. Setujulah. Jadi kan diapur dosane Allah pasti ngapura dosane panjenengan. Percaya mboten? Itu berarti Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat kepada siapa yang ia hendaki. Jadi yang paling penting Rasulullah setuju. Yang paling penting. Kalau Rasul nggak setuju boleh. Ya panjenengan istighfar. Kanjeng Nabi mboten dukung, ya mbuh. Nek Kanjeng Nabi dukung pasti. Lawajadul lamnya lam taukid pasti. Iki lainnya artinya pasti. Lawajadul tawwabar rahimah, Allah pasti ngapura dosa panjenengan. Itu Quran memberi pastian Nabi Muhammad punya hak prerogatif menolong umatnya siapa yang ia kehendaki agar dosanya diampuni. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Muhammad, ampunilah dosanya orang Mekah, kesalahan orang Mekah. Wastaghfir lahum, mintakan ampun orang Mekah. Tuh waktu masuk kota Mekah. Panjenengan saged niru niku, saged. Panjenengan saged niru niku. Gak jawab ya. Panjenengan saged niru niku. Orang yang pernah ngapusi nipu 5 juta, saya maafkan, saged. Orang yang nyilih sepeda motor boten balik, diampuni, dimaafkan, iso. Boten. Boten namu maafkan loh. Kanjeng Nabi ini fa'fu anhum, maafkan orang Mekah. Wastaghfir lahum, Allahumma ighfir ahli Mekah. Ya Allah, muga-muga dosa Mekah diampura ya Allah. Panjenengan saged wong sing nipu 5 juta muga-muga dosane diampura ya Allah. Saged. Wong sing nyolong sepeda motor panjenengan muga-muga diampuni dosane ya karo Gusti Allah. Saged. Iku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Oleh karena itu sarawatil ijtimaiyah harus dijaga dengan as-sarawatil hadhariyah wa thaqafiyah. Ini tugas saya ini. Coba gampang mawon. Si Toto dengan Sukardi dino Selasa tukaran, arep paten-patenan. Mboten sida, paten ora sida. Malam Jumat ketemu nang Barzanji nang Maulid Nabi, salaman mboten? Tapi salamannya masih kaku ibu, masih kaku salamannya. Tapi malam minggu mau cuma Nabi mana nih Pak Lurah? Pak Lurah mau cuma Nabi malam minggu, boh selamatan opo lah, syukuran opo, salaman malam mboten. Minggu ngarepe mana? Ono mana? Pak Haji Ahmad bikin Maulid Nabi lagi, mau coba janji, syukuran katanya syukuran anaknya dilamar tau apa lah. Salaman malam mboten. Berarti baca berjanji niku cara metode rekonsiliasi yang paling efektif, efisien efektif. Tanpa modal, murah banget. Tapi bisa menjadikan kita bersatu, seduluran, saling maafkan, saling harmonis satu sama lain. Penting betul itu, penting betul. Ya. Coba, orang berjanji, orang jamian. Ayo, dino Selasa si Sukardi, saya Toto Sukaran. Kapan itu maaf-maafannya kapan itu? Toto kalau Sukardi bertengkar, paten-patenan. Ayo, orang berjanjian. Kapan itu maafnya? Saling maafnya kapan itu? Lebaran ya. Kita orang NU tidak. Ini namanya budaya. Namanya hadharah. Kita harus menjaga kekayaan hadharah. Culture capital. Ini namanya thaqafah dan hadharah. Kitab kuning dijaga. Berjanji dijaga. Ngoten nggih. Masyarakat dijaga. Solid. Kuat. Husnul muasyarah. Keluarga harmonis. Husnul muamalah. Masyarakat yang harmonis. Husnul musyarakah, bangsa yang kuat dan harmonis. Siap? Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Moga-moga pesantren apa namanya? Kafa. Moga-moga semakin maju, semakin manfaat untuk masyarakat Sragen dan sekitarnya. Ala barakatillah. Semua pesantren pertama kecil dulu baru besar. Lirboyo kecil dulu tadinya. Zaman Kiai Mahrus. Dan kalau mondok mereka tahun 68, 2000 santrinya. Tahun 68 kalau mereka. Sekarang 47.000. Boyo santri 47.000. Boyo Kediri niku. Ploso 20.000, Situbondo 20.000, Sidogiri 20.000. Masya Allah, pesantren tadinya kecil menjadi besar. Insya Allah pondok kafa ini akan semakin besar. Ayo kita dukung. Asalkan selalu pondok kafa ini menjaga Quran,
tilawatul Quran dan menjaga kutubut turat, prinsip-prinsip agama Islam, kitab kuning dibaca, Barzanji diajarkan, dibaca, ngoten nggih. Insyaallah mau barokah untuk masyarakat Sragen semuanya. Cekap semanten mawon. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.